وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang mulia ini. Kita bisa duduk kembali di majelis al-ilm untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan terwujud amal saleh dengan al-ilmu. Terlebih materi yang kita bahas adalah materi tentang pengagungan terhadap al-ilm. Yang kita kaji adalah kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Maknanya bagaimana agar kita bisa benar-benar mengagungkan ilmu. Dan tentu saja ilmu yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada poin yang ketiga, atau al-ma'qidus tsalits, simpul yang ketiga yang dapat menjadikan kita orang-orang yang mengagungkan al-ilmu. Apa itu? Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan atau membulatkan tekad semangat jiwa di atas al-ilm. Sedikit kita ulang dua simpul sebelumnya. Yang pertama, mensucikan wadah ilmu. Yang kedua, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketiga. Bagaimana agar kita bisa benar-benar mengagungkan ilmu? Maka kita harus mengumpulkan semangat, membulatkan tekad jiwa kita di atas al-ilm. Di sini al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Dikumpulkannya tekad itu atas apa yang diinginkan dengan memperhatikan tiga perkara. Maknanya, bagaimana sih agar kita ini bisa benar-benar membulatkan tekad, mengumpulkan semangat jiwa untuk senantiasa berada di atas ilmu? Maka kata beliau, ada tiga hal yang perlu diperhatikan di sini. Awwaliha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'u, bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat. Bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Maka kapan saja seorang hamba mendapatkan taufik kepada apa yang bermanfaat baginya, harasa alaihi, niscaya dia akan semangat di dalam menjalaninya.
Jadi yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa membulatkan tekad, mengumpulkan semangat jiwa di atas ilmu? Maka yang pertama ya kita harus semangat untuk meraih hal-hal yang bermanfaat. Dan kalau seorang hamba telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang bermanfaat baginya, niscaya dia akan semangat. Ini menunjukkan kalau seseorang tidak mendapatkan taufik oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hal-hal yang bermanfaat, niscaya dia tidak akan semangat. Nah, maka kita harus tahu apakah ini bermanfaat atau tidak, yang dengannya ini akan membulatkan semangat dan tekad kita. Ini yang pertama. Tsaniha, yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Al-isti'anatu yaitu meminta pertolongan billahi azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla fi tahsilihi untuk meraihnya. Meraih apa? Al-ilm. Selain kita harus semangat untuk meraih hal yang bermanfaat, untuk meraih ilmu, maka kita pun juga harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih al-ilmu. Ini yang kedua. Salisiha, yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Adamul ajzi, tidak merasa lemah, an bulughil bughyati, dari sampainya pada tujuan minhu, berupa ilmu tersebut. Ya, jadi yang ketiga, tidak merasa lemah. Jadi nggak boleh kendor semangatnya, tidak boleh merasa malas, harus semangat. Dan juga yang kedua, diiringi meminta tolong kepada Allah dan tetap menjaga apa itu? Kesemangatan kita, jangan lemah. Nah, tiga hal inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang menjadi poros utama bagaimana agar kita bisa mengumpulkan tekad, membulatkan tekad di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih ilmu. Nah, di sini al-mu'allif menyebutkan wa qad jumi'at hadhil umurus thalathatu, dan sungguh telah dikumpulkan atau telah terkumpul tiga perkara ini fil haditsil ladzi rawahu Muslimun, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tiga perkara ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis. Ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Nah, potongan pertama hadis ini kembali kepada hal yang pertama, semangat untuk meraih hal yang bermanfaat. Kalau kita tahu ilmu itu bermanfaat, tentu ini akan menggugah semangat kita. Sebaliknya, kalau kita tidak tahu bahwasanya ilmu itu bermanfaat, maka yang terjadi kita akan malas di dalam meraih ilmu. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan manusia, karena mereka tidak merasa atau tidak tahu ilmu itu bermanfaat, maka mereka tidak berlomba-lomba untuk meraihnya, maka mereka tidak berlomba-lomba untuk menuntutnya, karena mereka
yang difokuskan hanya urusan dunia. Karena yang manfaat bagi mereka itu hanya urusan dunia. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia. Berbeda dengan orang yang beriman, dengan orang yang berilmu, tahu manfaat ilmu, maka ia pun antusias dan semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih al-ilmu. Nah, ini yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih hal yang manfaat bagimu. Ya. Dan di antara hal yang bermanfaat sekali lagi adalah al-ilmu. Meskipun hadis ini sebenarnya umum, segala hal yang bermanfaat bagi kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, kita diperintah untuk semangat. 6. Sedangkan potongan yang kedua, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Sesemangat-semangatnya kita di dalam upaya meraih hal yang bermanfaat, tetap kita tidak boleh sombong dan merasa mampu atas kemampuan diri kita. Tetap kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita meraih apa yang bermanfaat bagi kita, kita mampu mencapai target hal yang bermanfaat bagi kita, maka jangan sekali-kali kita sandarkan hal itu kepada diri kita. Karena saya mampu, karena saya pintar, karena saya serius, karena saya cerdas, karena saya bersungguh-sungguh. Jangan. Nah, untuk menepis hal itu supaya kita tidak menjadi orang yang menonjolkan diri sendiri, terlalu percaya atas kemampuan diri kita sendiri, maka kita minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan yang ketiga, jangan engkau merasa lemah, jangan loyo. Ya, ini untuk menjaga konsistensi kita di dalam semangat tersebut. Maka hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar mengumpulkan 3 perkara yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk benar-benar membulatkan tekadnya di dalam menuntut ilmu agama, di dalam meraih ilmu agama. Ya, nah, ini. Selanjutnya al-muallif hafizahullah ta'ala berkata, qala al-Junaidu, berkata al-Junaid rahimahullahu ta'ala, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu wa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Yang artinya, ma talaba ahadun syai'an, tidaklah seseorang mencari sesuatu. Talaba bisa bermakna mencari, menuntut, berusaha meraih sesuatu. Bijiddin wasidqin, dengan serius, kesungguhan, wasidqin, dan kejujuran. Illa nalahu, melainkan ia pasti akan meraihnya. Fa illam yanalhu kullahu, dan jika saja ia tidak bisa meraih seluruhnya, nala ba'dahu, ia akan meraih sebagiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara petuah para ulama kita. Mungkin kita sering mendengar istilah manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasilnya, ia akan menuai hasilnya. Ya, ini versi lain yang agak panjang. Ya, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin, tidaklah seseorang bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meraih sesuatu, illa nalahu, melainkan ia pasti akan meraihnya. Jika tidak bisa meraih seluruhnya, maka ia pasti akan
meraih sebagiannya. Minimal dia akan mendapatkan sebagiannya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan dan kejujuran kita. Tidak ada ceritanya orang sudah bersungguh-sungguh, orang sudah jujur di dalam berusaha tapi tidak mencapai hasil sama sekali. Nggak ada ceritanya. Ya, kalaupun mungkin ada, misalnya itu ada orang sudah berusaha tapi nggak dapat sama sekali. Jangan salah, pengalaman itu diantara hal yang berharga yang mungkin luput dari pengamatan kita. Nah, keseriusannya itu adalah hasil yang sudah cukup baik. Nanti ketika ia menjumpai hal yang serupa, ia sudah punya pengalaman. Meskipun yang pertama gagal. Nah, pengalaman yang telah ia lakukan bagaimanapun juga itu diantara hasil yang ia raih. Kalau dia tidak bisa mendapatkan hasil target yang dia impikan, dia harapkan, maka paling tidak pengalaman yang telah ia jalani itulah hasil yang bisa dia petik saat itu. Dan tentu saja pengalaman ini akan bermanfaat untuk kehidupannya. Ya. Jadi tidak ada orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang jujur di dalam berusaha tidak mendapatkan hasil apa-apa. Pasti akan mendapatkan hasilnya. Meskipun takdir manusia berbeda-beda, ada yang mendapatkan 100% dari impiannya, bahkan mungkin ada yang di luar ekspektasinya, ada yang mungkin hanya dapat 80% dari target yang ia impikan, ada yang mungkin hanya dapat 50%, ada yang mungkin hanya dapat 10 atau 5%. Ya, contoh kita berusaha mau menghafal Al-Quran. Ya, kita punya target, kita sudah serius, kita sudah bersungguh-sungguh. Gak mungkin sama sekali kita tidak mendapatkan hafalan. Minimal ya 1 huruf hafal, daripada nggak sama sekali. Ya, selama dia serius, selama dia jujur di dalam berusaha, maka pasti akan meraih hasilnya. Nah, begitu pula kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita antusias dan semangat di dalam menuntut ilmu, walaupun kita tidak memperoleh 100% dari apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, minimal secara global paling tidak kita mendapatkannya. Tapi beda kalau orang nggak serius, kalau orang nggak semangat, ya bisa jadi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, ini selanjutnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabih Al-Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi setelah al-muallif membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan ucapan-ucapan para ulama tentang pembahasan kita ini, yaitu bagaimana cara kita untuk membulatkan tekad di dalam menuntut ilmu yang bisa menghasilkan pengagungan terhadap al-ilm. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Idza tala'a, apabila telah terbit, telah muncul, najmul himmati, bintang semangat atau bintang tekad. Ya, ini istilah ya, yang namanya tekad itu diistilahkan atau diserupakan dengan bintang. Apabila bintang kesemangatan telah muncul fi dhalami lailil batalati, di kegelapan malam yang telah usang. Ya, intinya di kegelapan malam. Kalau bintang itu sudah muncul di kegelapan malam, waradifahu, dan diiringi qamarul azimati,
bulan azimah, sama azimah dan himmah itu hampir sama, tekad. Ya, bulan tekad, asyraqatil ardu, maka bumi ini akan terbit binuri rabbiha, dengan cahaya dari Tuhannya. Artinya begini, secara singkat, kalau seandainya ini kita diumpamakan apa itu ilmu seperti semangat dan tekad itu dirupakan seperti bintang dan bulan yang ada di kegelapan malam. Ya, kalau bulan dan bintang ini muncul di kegelapan malam, maka bumi ini akan bersinar terang. Karena cahaya bintang dan cahaya bulan bertemu, maka akan menyinari bumi. Demikian pula dengan tekad dan semangat. Apabila tekad telah muncul di dalam kebodohan dan semangat telah terbit, dia telah muncul juga di dalam kebodohan, jadi seseorang yang gelap itu diumpamakan dengan kebodohan, maka yang terjadi apa? Dirinya yang awalnya gelap itu akan diterangi oleh sinar ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya ini perumpamaan yang sangat tinggi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana malam yang gelap gulita, apabila muncul bulan purnama dan bintang yang menyinari, maka bumi ini akan terang benderang. Demikian pula juga dengan ilmu. Kalau orang semangat menuntut ilmu dan mengumpulkan tekadnya di dalam menuntut ilmu, maka dirinya yang awalnya dihinggapi kebodohan yang gelap gulita, maka akan berubah menjadi terang benderang. Ketika ia melangkahkan kakinya, akan disinari oleh cahaya ilmu. Nah, ini perumpamaan yang sangat tinggi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim terkait dengan semangat dan tekad. Taib. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa inna mimma yu'lil himmata, dan di antara perkara-perkara yang bisa memuncakkan tekad, yu'li itu maknanya meninggikan, yang bisa meninggikan tekad, wa yasmu bin nafs, dan juga agar tinggi ya semangat itu di dalam jiwa. Ya, intinya yang bisa membuat kita semangat, yang bisa membuat kita mengumpulkan tekad di dalam menuntut ilmu adalah i'tibaru haliman sabaq. I'tibar, mengambil pelajaran keadaan orang-orang terdahulu. Yang dimaksud tentu saja para ulama. Yang dimaksud tentu saja para tokoh-tokoh Islam yang telah mendahului kita. Bagaimana sih tekad mereka di dalam menuntut ilmu? Nah, ini yang bisa memotivasi kita. Wa ta'arrufu himamil qaumil madin, dan juga ta'arruf, mengenal, mencoba untuk mengenali himamul qaumi atau himamil qaumi, hasrat-hasrat kaum terdahulu. Al qaumil madin, kaum terdahulu. Ya, para ulama kita. Intinya di antara hal yang bisa memotivasi kita untuk semangat, ya melihat bagaimana para ulama kita dahulu di dalam kesemangatan mereka. Nah, kemudian beliau membawakan contoh-contoh keadaan para ulama salaf, bagaimana betapa semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbalin, lihatlah Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kana wa huwa fis siba, adalah beliau tatkala masih kecil, ya, wa huwa fis siba, di masa kecilnya, rubbama aradal khuruja,
Dan masa kecil di sini ya masa anak-anak sebelum menginjak dewasa, ya sebelum menginjak remaja bahkan. Ketika masih sangat kecil, aradal khuruja qabla al-fajri ila hilaqis syuyukh. Tatkala beliau ingin keluar dari rumahnya sebelum fajar, sebelum apa? Subuh. Keluar kemana? Ila hilaqis syuyukh, menuju halaqah para syekh, menuju tempat berkumpulnya manusia, halaqah, kumpulan-kumpulan yang di situ ada guru yang mengajarkan ilmu. Ketika sebelum subuh Imam Ahmad mau keluar menuntut ilmu, fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi, maka ibunya mengambil pakaiannya, menarik pakaiannya, wa taqul rahmatan bihi, lalu ibunya mengatakan karena sayangnya kepada beliau, pada Imam Ahmad, hatta yu'adzinan nasu au yusbihu, tunggu, jangan keluar sekarang. Tunggu apa? Sampai manusia azan, maksudnya sampai terdengar azan, au yusbihu, atau selesai subuh, ya, atau selesai subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, anak sekecil Imam Ahmad mau belajar agama, mau menuntut ilmu agama, itu berangkatnya sebelum subuh. Tapi karena ibunya kasihan, maka ditahan dulu. Ada nggak anak-anak zaman sekarang yang seperti itu? Mau datang ke kajian seorang ustadz yang diselenggarakan ba'da subuh, tapi berangkatnya sebelum subuh. Nah ini. Nah karena ibunya kasihan, masih kecil, masih belum masuk sholat subuh, sudah berangkat tengah malam, ditahan. Nah inilah bagaimana kecilnya Imam Ahmad bin Hanbal, semangat untuk menuntut ilmu, sampai pun belum subuh sudah siap-siap untuk keluar. Maka bayangkan dengan kita, bagaimana antusiasnya kita menuntut ilmu. Kita yang sudah dewasa, yang sudah bisa mandiri, tidak ada apa-apanya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saja ibunya tidak menahannya, mungkin Imam Ahmad sudah berangkat sebelum subuh. Nah ini, ya, maka ini paling tidak memotivasi kita. Ingat Imam Ahmad, bagaimana dia berangkat menuntut ilmunya. Oleh karena itu, itulah hasil yang Allah berikan kepada beliau, menjadi imam besar. Karena diawali oleh masa kecil yang penuh perjuangan. Taib. Selanjutnya, wa qara al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Ada lagi kisah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau itu membaca Sahih Al-Bukhari, membaca Sahih Al-Bukhari kullahu, seluruhnya, dari awal hadis sampai akhir hadis, 6 ribuan hadis Sahih Al-Bukhari, seluruhnya dibaca ala Ismail Al-Hiri, di depan gurunya, di hadapan gurunya Ismail Al-Hiri, fi thalathati majalisa, dalam 3 majelis saja, dalam 3 majelis saja, ya. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri. 2 majelis dari 3 majelis yang ada itu pada 2 malam, mulai sholat maghrib, artinya ba'dal maghrib, sampai sholat subuh, ya, sampai sholat subuh. Wal yaumus salisu, sedangkan hari ketiganya
Dan ini pertemuan ketiga, majelis ketiga, min dhahwatin nahari, sejak sebelum tengah hari. Dhahwah itu sebelum tengah hari. An-nahar siang. Jadi sebelum siang. Ya, mungkin waktu duha. Ya, waktu duha jam 8, jam 9 atau jam 10, yang jelas sebelum siang, sebelum zuhur, ila salatil maghribi, sampai salat maghrib. Wa minal maghribi, lanjut lagi dari maghrib, ba'dal maghrib, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ya. Jadi contoh misalnya ini kita kita terapkan. Jadi membaca Sahih Bukhari di 3 hari. Hari pertama sekarang ini pada maghrib sampai subuh. Ya tentu saja ada waktu sholat. Ya mungkin ada waktu istirahat. Ya mungkin ada waktu makan sedikit, makannya nggak banyak. Nah ini. Hari kedua sama, habis maghrib sampai subuh. Hari ketiga lebih panjang, sejak sebelum siang tadi sampai subuh. Nah ini dibaca dalam 3 majelis pada 3 hari, menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Lah kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama dulu itu dikenal juga ada majelis sama. Majelis sama itu bukan seperti kita. Kalau seperti kita ini ya kita membaca, kemudian menjelaskan, kemudian ya banyak keluar pembahasannya. Tapi kalau dahulu ya fokus. Ada guru yang menyimak, ada murid yang membaca, dan ada hadirin yang mendengar. Sudah gitu aja. Ya, namanya majelis sama. Tadi kata as-sama yang artinya mendengar. Karena kegiatannya hanya mendengar dan tentu saja melihat. Jadi murid-muridnya membawa kitab Sahih Bukhari, ya. Kemudian ada qori'nya, ada pembaca hadisnya, dan ada gurunya yang juga membaca dan mengoreksi apabila ada kesalahan. Dan enggak banyak-banyak. Jadi bukan kajian umum seperti ini. Ya, kalau kajian umum seperti ini yang banyak bicara ya saya yang di depan. Tapi kalau majelis sama ada yang bacakan. Nah, itu kuat dari maghrib sampai subuh. Tentu saja ada istirahatnya. Nah ini. Ya, yang dibaca ya hadis Rasulullah SAW. Dan disitulah nanti mereka para pendengar ini mendapatkan apa? Ijazah. Ijazah sanad. Karena gurunya yang ada di hadapan mereka memiliki sanad. Bagaimana ia mendapatkan Sahih Al-Bukhari sampai kepada dirinya, terus menerus ya seperti itu caranya. Dan alhamdulillah di sebagian daerah, di sebagian ma'had itu sudah ada digalakkan kajian seperti ini. Ya, majelis sama. Jadi mendengarkan full hadis ataupun matan para ulama kita dari awal sampai akhir di hadapan seorang guru dan dihadiri oleh banyak murid. Nah, intinya apa? Intinya hanya untuk mendengarkan hadis dan menghatamkan hadis, para ulama kita rela duduk berjam-jam. Ya, duduk berjam-jam. Nah kita, kalau ustadznya sudah membosankan dikit sudah ngantuk. Ya, kalau ustadznya sudah mulai kurang semangat ya sudah lelah kita. Bayangkan dengan dulu cuman baca. Jadi ada yang baca, yang namanya baca ya cepat, tanpa intonasi, tanpa gestur yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang pelan. Enggak, yang baca. Ya, silakan antum kalau pingin tahu, ya buka di
YouTube atau misalnya majelis sama apa gitu ya. Kalau direkam full mungkin berjam-jam ya, cuman baca, dengarkan. Jadi kita lihat buku apa yang dibaca, nah ini lewat satu halaman terus seperti itu. Dan mereka semangat dan hasilnya juga luar biasa. Jadi intinya kita belum ada apa-apanya di dalam menuntut ilmunya para ulama kita. Nah, paling tidak seperti yang tadi kita sampaikan, kalau nggak bisa meraih seperti mereka, yang paling tidak seujung kukunya lah. Dan insya Allah kalau kita mau serius dan semangat, meskipun tidak bisa melampaui atau menyamai setengah dari mereka, paling tidak kita bisa mendapatkan seujung kuku dari ilmu-ilmu mereka. Illam takunu mislahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, jika kalian tidak bisa seperti mereka, tidak bisa meniru, menyerupai mereka sama persis, fatashabbahu, maka serupailah mereka. Kalau nggak bisa seperti mereka sama persis, serupai mereka, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah suatu kemenangan. Nah, jadi inilah kisah Al-Khatib Al-Baghdadi menamatkan Sahih Al-Bukhari dalam 3 majelis. Selanjutnya, wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabbani, adalah Abu Muhammad ibnu Tabban, awal ibtidaihi yadrusul lail, awal masa belajarnya, ibtida masa belajar, awal memulai, yadrusu belajar al-laila kullahu, di seluruh malamnya. Jadi malam hari itu dipakai untuk belajar full. Yang namanya malam ya sejak maghrib tadi sampai sebelum subuh. Kalau sudah subuh berarti sudah masuk pagi hari, fajar. Nah, jadi semalam suntuk beliau menggunakan waktunya untuk belajar. Ini awal-awal masa belajarnya. Fakanat ummuhu, adapun ibunya, tarhamuhu, sangat menyayanginya, wa tanhahu, sehingga ibunya melarang dirinya, anil qiraati bil lail, untuk membaca, maksudnya untuk belajar di malam hari. Ya, jadi ada anak yang mau belajar karena semalam suntuk, dilarang oleh ibunya, jangan, karena sayangnya kepada anaknya. Maka apa yang terjadi? Fakana, maka beliau Abu Muhammad ibnu Tabban ya'khudul misbah, mengambil lampu, wa yaj'aluhu tahtal jafnah, lalu lampu itu dimasukkan, disembunyikan di bawah selimut. Ya, syai'in minal aniyatil azimah, afwan, bukan selimut. Jafnah itu sesuatu yang berupa apa namanya, bejana yang besar. Jadi dia ambil lampu, lalu dia bawa apa ya, baskom, mungkin seperti itu. Dia bawa baskom, lampunya dimasukkan ke dalam baskom. Wa yatadhaharu bin naum, lalu ia menampakkan dirinya kalau sedang tidur. Jadi pas dilihat ibunya, ada baskom, ada anaknya sedang tidur, tapi itu hanya pura-pura. Faida raqadat, dan ketika ia tahu ibunya sudah tidur, akhrajal misbaha, ia keluarkan lampunya, wa aqbala ala darsi, lalu ia memulai untuk belajar. Nah, ini ngakali ibu untuk apa? Belajar. Kalau anak-anak sekarang ngakali orang tua untuk ngegame, HP dimasukkan di bantal, pura-pura tidur. Begitu ibunya udah tidur, HP-nya dikeluarkan. Nah, ini beda dengan para ulama kita terdahulu. Yang disimpan apa? Lampu, supaya bisa membaca, supaya bisa belajar. Dan orang tuanya merasa kasihan kalau anaknya belajar semalam suntuk, begadang, maka akan kurang tidur. Tapi inilah semangatnya para ulama kita, bagaimana mereka benar-benar serius di dalam menuntut ilmu, sampai pun harus ya pura-pura tidur supaya tidak dilarang oleh ibunya.
Nah kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala berkata, fakun rajulan, maka jadilah engkau wahai penuntut ilmu, rijluhu ala thara sabitatun, yang kakinya di atas bumi menancap kokoh, wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun, sedangkan puncak dari semangatnya fawqa thuraya, di atas bintang kejora, samiqatun, yang menjulang tinggi. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi syabal badani asyabal himmati, ya, janganlah engkau menjadi pemuda secara fisik tetapi orang tua secara semangat dan tekadnya. Ya, asyab itu bisa bermakna beruban. Jangan kamu itu kelihatan muda fisiknya tapi tekadnya kayak orang tua yang sudah beruban, malas-malasan, yang nggak bisa cak-cek gitu ya, nggak bisa bergerak cepat. Fa inna himmatas sadiqi la tashibu, karena sesungguhnya tekad dari orang yang jujur tidak akan pernah tua, tidak akan pernah lemah. Adzan? Taib, adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi berkata al-muallif rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala, jadilah anda seseorang yang tubuhnya ada di atas muka bumi, namun semangatnya menjulang tinggi ke atas langit sampai menembus bintang kejora. Tubuh boleh ada di bawah tapi semangat tetap harus di atas. Nah, inilah nasihat dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Dan beliau mewanti-wanti, jangan sampai kita ini menjadi orang yang secara fisik masih muda namun tekadnya seperti orang tua. Dalam artian orang tua yang memang sudah terbatasi fisik dan kekuatannya. Karena di bawahnya akan kita pahami keadaan orang tua yang mereka atau yang beliau ini adalah juga seorang ulama, yaitu kana Abul Wafa. Perhatikan di sini, adalah Abul Wafa Ibnu Aqil, ahadu adkiya'il alam, salah seorang dari orang-orang cerdas di dunia ini, min fuqaha'il hanabilati, di antara ahli fikih bermadzhab Hambali. Yunshidu, beliau menyenandungkan syair, wa huwa fis tsamanin, saat beliau berusia berapa? 80 tahun. Jadi saat Ibnu Aqil, salah seorang ulama ahli fikih mazhab Hambali, di usia 80 tahun beliau bersenandung, bersyair. Bagaimana bunyi syairnya? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala walai wala dini wala karami. Yang artinya tidaklah menua, artinya aku tidak merasa tua di dalam azmi, tekadku, wala hazmi, keteguhanku, wala khuluqi, di dalam akhlakku, kepribadianku, wala walai, dan juga loyalitasku, loyalitas di dalam menuntut ilmu, wala dini, dan juga di dalam agamaku, wala karami, dan di dalam kedermawananku. Intinya beliau merasa sama sekali tidak menua aktivitas-aktivitas beliau yang bermanfaat.
tekad, keteguhan, menjaga akhlak, agama, loyalitas dan kedermawanan, semua menurut beliau tidak merasa tua. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Wa inna ma'tada sya'ri, yang sesungguhnya yang berubah dari rambutku, ghaira sibghatihi, melainkan hanya bentuknya saja, celupannya saja. Artinya apa? Sekarang rambutnya sudah berwarna putih. Yang berubah dari diriku cuman rambut yang warna putih saja. Ya sekarang fisikku sudah menua. Artinya seperti itu. Itu saja yang berubah, fisiknya saja, rambutnya saja yang sudah enggak hitam lagi. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Karena tua atau menua di dalam rambut itu berbeda dengan menua di dalam tekad. Artinya kalau orang sudah tua dari fisiknya, kelihatan tua dari fisiknya, tapi tekadnya tetap seperti pemuda, maka ini tidak bisa dikatakan orang tua. Artinya dia masih dianggap sebagai pemuda. Tentu secara makna, karena secara fisik dia memang sudah tua. Nah, ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melihat masa muda yang sangat antusias. Tadi kita lihat kisahnya Imam Ahmad, ya, dan juga Abu Muhammad Ibnu Tabban tadi. Kemudian Khatib Al-Baghdadi belajar baca Sahih Bukhari 3 majelis dalam waktu yang lama. Dan yang tua pun juga mencontohkan tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Dan di antara kisah yang juga mungkin sering kita dengar, Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, sampai kapan Anda ini sibuk di dalam ilmu? Apa kata beliau? Minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, dari pena sampai ke alam kubur, sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Artinya selama masih hidup, maka beliau akan senantiasa memegang pena untuk menulis, mencatat dan menyebarkan al-ilmu. Itu ketika beliau sudah tua. Maka hendaknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi motivasi bagi kita. Dan sungguh tidak sedikit kita jumpai banyak di antara orang-orang yang sudah tua di antara kita, tetapi tekadnya melebihi para pemuda. Maka ini sebagai nasihat bagi para pemuda, jangan sampai fisiknya saja yang muda, tapi tekadnya seperti orang tua. Ya, lihat kisah Imam Ahmad tadi, betapa sangat antusias untuk datang ke majelis ilmu meskipun belum waktunya. Bagaimana tadi kisah Abu Muhammad Ibnu Tabban yang berpura-pura tidur agar dikira sudah tidur oleh ibunya hingga ia bisa belajar semalam suntuk. Dan bagaimana kisah orang tua ulama besar Ibnu Aqil di usia 80 tahun masih merasa muda, yang berubah dari diri hanya warna rambutnya saja. Dan ini juga bisa menjadi motivasi bagi yang sudah tua. Meskipun sudah berusia, berumur, tapi kalau kita masih punya tekad untuk menuntut ilmu, kerahkan. Meskipun mungkin kita tidak bisa meraih semuanya, paling tidak duduknya kita di majelis ilmu akan mendapatkan manfaat demi di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah simpul yang ketiga dari kitab Khulasatut Ta'zimil Ilm. Agar kita bisa mengagungkan ilmu, maka kita harus membulatkan tekad, semangat di atas al-ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan.
Tidak ada? Baiklah, jika demikian kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.